Supreme Martial God Technique. Bab 2461-2470. Bab 2461 sengaja menciptakan kekacauan. Saya tidak menemukan apapun, tiba-tiba saya memikirkan kemungkinan. Wu Yun tiba-tiba menjawab. Apa yang mungkin? Ming Yi bertanya. Kami telah mencoba banyak metode sekarang, tetapi tidak satupun yang berhasil. Jadi, apakah itu berarti bahwa masalahnya bukan terletak pada kota kuno itu sendiri? Wu Yundao berkata, masalahnya terletak pada diri kita sendiri. Itu terletak pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ming Yi terkejut. Apa maksudmu? Dalam hal ini, dengarkan aku. Wu Yun mendekat ke telinga Ming Yi dan mengungkapkan pikirannya. Lalu dia berkata, saya akan mencobanya dulu. Jika berhasil, Anda bisa ikut dengan saya. Jika tidak berhasil, anggap saja aku tidak memberitahu Anda. Jangan beritahu orang lain tentang hal itu. Semakin sedikit orang yang memasuki kota kuno, semakin baik. Bagus. Dalam hal ini, Wu Yun tidak memiliki rasa kasihan atau simpati sama sekali. Seperti dikatakan di atas, semakin banyak orang yang masuk maka akan semakin merugikan diri sendiri. Apalagi jika Anda benar-benar memberitahu semua orang cara masuknya. Semua orang bergegas masuk. Lalu, pada akhirnya, Andalah yang merugikan diri sendiri. Karena begitu masuk, semua orang pasti akan bertarung sampai mati karena roh bumi. Inilah sifat serakah manusia. Tidak bisa diubah. Tentu saja, saat ini, itulah yang kupikirkan. Adapun apakah metode ini layak dilakukan? Wu Yun tidak tahu. Pergi, kata Ming Yi. Wu Yun mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh napas ke dalam tubuhnya. Sepertinya manusia fana. Dia melangkah dan berjalan perlahan menuju kota kuno. Saat hendak menyentuh tepi kota kuno, Wu Yun berhenti sejenak. Itu bukan karena hal lain, tapi kalau dia terhempas oleh kekuatan perisai berdarah itu lagi nanti. Itu menyakitkan. Namun saat kakinya melangkah melewati tepian dan melangkah langsung ke kota kuno, Wu Yun tiba-tiba sangat gembira. Dia tahu itu berhasil. Metodenya benar-benar berhasil. Ketika Ming Yi melihat ini, dia juga sangat gembira di saat yang sama dan meniru perilaku Wu Yun. Semua nafas dikumpulkan ke dalam tubuhnya, dan dia berjalan ke kota kuno seperti manusia. Hal itu juga tidak terhambat. Baru saja masuk. Saat ini, Wu Yun dan Ming Yi memasuki kota kuno. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan kejutan besar bagi 4 atau 5 orang di dalam kota kuno, serta puluhan ribu orang di luar kota kuno. Untuk orang-orang di dalam, itu ketakutan. Mereka melihat kekuatan Wu Yun dan Ming Yi. Jauh melampaui mereka, sangat menakutkan. Jauh di luar jangkauan mereka. Masuknya kedua pria tersebut juga menunjukkan bahwa peluang mereka untuk memenangkan harta karun tersebut adalah nol. Namun bagi semua orang di luar, ini adalah kegembiraan dan kegembiraan. Sekali lagi, mereka tahu masih ada harapan. Orang lain telah masuk, dan masih ada harapan untuk memasuki kota kuno. Terima kasih, Wu Yun. Di kota kuno, Ming Yi menangkupkan tangannya dan berkata, jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak akan memikirkan metode ini. Wu Yun tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, saya baru saja memikirkannya tiba-tiba. Tanpa diduga, itu benar-benar berhasil. Perisai berwarna darah ini hanya memiliki efek pertahanan pada kekuatan, dan tidak memiliki efek pertahanan pada manusia itu sendiri. Selama nafasnya tidak terekspos, itu akan baik-baik saja. Orang-orang yang datang sebelum kita seharusnya memilikinya. Masuk secara kebetulan. Dan bagaimana orang lain bisa menahan kekuatan mereka dalam situasi ini? Tentu saja, mereka tidak akan bisa masuk. Setelah Wu Yun selesai berbicara, keduanya saling memandang dan tersenyum diam-diam. Kemudian, semua orang duduk bersila dan mulai menyesuaikan suku bunganya. Semua orang di luar masih melakukan pengujian gila-gilaan. Namun masih belum berhasil. Namun, itu terjadi pada saat ini. 4 atau 5 orang yang datang sebelumnya berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak. Kondatkan nafasmu, jangan sampai bocor. Sama seperti manusia, kamu bisa melewati penghalang perisai. Mendengar suara ini,
Wu Yun dan Ming Yi tiba-tiba membuka mata mereka. Pada saat yang sama, saya berpikir, sialan. Sial, kita seharusnya membunuh mereka semua sekarang. Tampaknya mereka tahu bahwa setelah kita masuk, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mencuri benda-benda roh bumi, jadi mereka siap untuk memberitahu semua orang metodenya dan membiarkan semua orang masuk dan membuat kekacauan. Menunggu kesempatan untuk merebut harta karun itu. Ming Yi mengertakkan gigi dan meraung. Wu Yun mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Itu juga merupakan kesalahan perhitungan rahasia. Adapun orang-orang di luar, setelah mereka mendapatkan metodenya, satu demi satu, semakin banyak orang yang masuk. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, segala sesuatu yang hidup dan bergerak masuk. Tentu saja, ada juga yang karena teknik kultivasinya terlalu inferior, tidak bisa sepenuhnya mengontrol auranya, sehingga hanya bisa menonton tanpa daya, menunggu kematian di luar. Namun, orang-orang ini hanyalah minoritas. Untuk sementara waktu, puluhan ribu orang yang tersisa berkumpul di kota kuno. Semua orang yang tidak masuk juga sudah mati. Dan kelompok monster juga mulai menyerang kota kuno dengan gila-gilaan. Namun, mereka awalnya diubah oleh kekuatan di api penyucian berbahaya ini. Belum lagi pemikiran mereka saja tidak cukup untuk mendukung mereka dalam memikirkan hal ini. Sekalipun mereka dapat memikirkannya, mereka tidak dapat melakukannya. Karena mereka ditransformasikan oleh kekuatan, mustahil bagi mereka untuk menjadi sesak napas seperti benda biasa. Itu aman. Setidaknya itu aman untuk saat ini. Tapi saat ini, tidak ada yang melonggarkan kewaspadaannya. Karena pertarungan mereka dengan Warcraft telah berakhir. Namun, pertarungan mereka satu sama lain baru saja dimulai. Benda roh bumi digantung di atas gedung tertinggi di pusat kota kuno. Sekarang semua orang berkerumun di luar kota kuno dan belum masuk jauh. Tapi selama ada yang siap mendalaminya, lalu semua orang akan bergegas pergi. Jika tidak ada yang lain, ini adalah pertarungan untuk makhluk roh bumi ini. Nantinya, akan terjadi pertempuran berdarah brutal lainnya di kota kuno tersebut. Sifat manusia sangat serakah dan konyol. Setelah beberapa saat, Wu Yun dan Ming Yi saling berpandangan. Mereka berdua tidak berbicara, namun mata mereka saling memberitahukan apa yang akan mereka lakukan. Bab 2462 Cahaya Biru Terang. Momen berikutnya, hampir di waktu yang bersamaan. Dengarkan saja gosok, gosok, dua suara. Dua suara melintas. Diiringi oleh dua suara yang menusuk, ia menuju ke arah makhluk roh bumi di atas bangunan di pusat kota kuno di kejauhan. Sialan, ada yang pergi. Cepat dan kejar dia. Benda roh bumi itu milikku. Tiba-tiba, berbagai suara serupa tiba-tiba terdengar. Mereka yang sedang beristirahat, memulihkan diri dari cedera, dan mereka yang siap beraktivitas, semuanya mengejar Wu Yun dan Ming Yi pada saat yang bersamaan. Namun kecepatan mereka tidak secepat Wu Yun dan Ming Yi. Ditambah lagi, setengah ketukannya terlalu lambat. Bahkan lebih sulit untuk mengejar ketinggalan. Wu Yun dan Ming Yi dengan cepat sampai di gedung raksasa itu. Keduanya melayang di udara, memandangi benda duniawi di atas gedung tidak jauh di depan. Namun keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan tidak mengambil tindakan secara langsung. Namun saat ini jaraknya sangat dekat. Cave Heaven Mansion, yang sebelumnya ditutupi oleh bangunan, juga menarik perhatian mereka. Di bawah benda roh bumi ini, sebenarnya ada rumah gua surga. Ming Yi berseru, rumah surga gua yang substantif sangat ajaib, aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya. Wu Yun sedikit mengernyit, dia sudah mengetahuinya sejak lama waktu. Jadi, tidak terlalu mengejutkan. Setelah beberapa saat, Ming Yi bertanya lagi, Wu Yun, bagaimana kamu membedakan antara makhluk roh bumi ini dan rumah gua surga? Katakan padaku. Wu Yun tersenyum dan menatap Ming Yi. Dari nada bicara Ming Yi, sepertinya dia telah memutuskan bahwa kedua benda ini adalah milik keduanya. Tentu saja, Wu Yun juga berpikir demikian. Dengan mereka berdua di sini, jika mereka bergabung, para bajingan di belakang tidak akan memiliki kesempatan untuk terlibat. Pada saat ini, satu demi satu, orang-orang dari belakang juga telah tiba di belakang mereka. Ketika mereka semakin dekat,
mereka juga bisa melihat rumah Dongtian tergantung di bawah benda roh bumi. Satu demi satu, seruan yang luar biasa terdengar. Mungkin, mereka juga tidak berani percaya bahwa sesuatu seperti Dongtian Mansion benar-benar bisa ada dalam bentuk yang substansial. Dan itu sangat besar. Luasnya mencapai setengah bangunan. Namun, betapapun takut dan serakahnya orang-orang ini, mereka hanya berani menjauh dan tidak berani mendekat. Kekuatan mengintimidasi keduanya masih ada. Mudah tetapi tidak ada yang berani mendekat. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang mau memimpin. Jika mereka datang sekaligus, keduanya pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Tapi siapa yang rela menjadi orang pertama yang berdiri dan mati lebih dulu? Rumah Dongtian milikku, bagaimana kalau kamu mengambil benda roh bumi? Melihat ke belakang, Wu Yun berkata dengan ringan. Oke, apapun keputusanmu baik-baik saja. Ming Yi tidak banyak bicara dan hanya mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu, ambillah roh bumi dulu, dan aku akan membantumu memblokir kerumunan di belakangmu. Nanti, kamu memblokirnya untukku sementara aku mendapatkan rumah Dongtian. Kata Wu Yundao. Terima kasih banyak. Ming Yi menyerahkan tangannya, lalu melompat ke udara dan terbang langsung menuju makhluk roh bumi di atas gedung. Melihat Ming Yi terbang menuju makhluk roh bumi, semua orang di belakangnya mulai bersiap untuk bergerak. Siapapun yang berani datang ke sini akan mati. Suara dingin keluar dari mulut Wu Yun. Cara membunuh dilepaskan, dan pedang pembunuhan muncul di tangan. Bayangan Valkyrie dilepaskan. 7 gua dan rumah surgawi, kekuatan 10 meridian, semuanya muncul. Satu orang berdiri di udara, dan 10.000 orang tidak berani bergerak. Melihat Wu Yun yang begitu menakutkan, orang-orang yang siap bergerak segera menjadi jujur. Mereka tidak bisa bersatu. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk bersedia menjadi pemimpin bagi orang lain. Dengan kata lain, mereka semua menunggu orang lain mengambil tindakan terlebih dahulu, tapi karena semua orang menunggu, tidak ada yang akan mengambil tindakan. Tapi, sekali lagi, alasan mengapa orang-orang ini begitu pengecut. Itu juga karena sebagian besar dari para pembudidaya luar yang sombong itu mati secara tragis dalam pengepungan monster tadi. Sisanya tidak terlalu kuat atau terluka parah. Kalau tidak, para penggarap luar itu masih berani. Tapi bagaimanapun juga, Wu Yun langsung menekan orang-orang ini. Ini menciptakan peluang terbaik bagi Ming Yi untuk merebut harta karun itu. Di tempat lain, Ming Yi telah naik dan mendarat di sebelah makhluk roh bumi. Itu dalam jangkauan. Dia hendak menjangkau benda roh bumi. Tapi sekarang, berdengung. Tiba-tiba terdengar suara dengungan yang eksplosif. Segera, cahaya biru tua terang terlihat muncul dari benda roh bumi. Kekuatan agung tiba-tiba menyapu area sekitarnya. Ming Yi langsung terlempar ke belakang oleh kekuatan ini. Setelah melepaskan Ming Yi, kekuatannya menghilang lagi. Setelah terlempar, Ming Yi merasa tidak rela dan terbang lagi, namun tetap sama. Dia masih langsung dipukul mundur. Lagi-lagi, setelah beberapa kali percobaan, Ming Yi dipukul mundur. Terakhir kali, dia bahkan secara langsung menggunakan seni bela diri dan kekuatan Tianhun, tetapi dia masih dipaksa mundur secara langsung. Harus menyerah dengan enggan. Dia terbang kembali ke sisi Wu Yun. Sial, apa yang terjadi? Makhluk roh bumi itu sebenarnya memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Ming Yi menggeram dengan enggan. Melihat benda roh bumi ada tepat di depanku, tapi aku tidak bisa mendapatkannya apapun yang terjadi, aku merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatiku. Wu Yun juga penuh keraguan. Benda roh bumi ini sepertinya tidak begitu kuat. Namun, kekuatan yang meledak ternyata sangat kuat, sekuat Ming Yi. Dalam menghadapi kekuatan itu, tidak ada ruang untuk perlawanan. Artinya, kekuatan itu hanya memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Jika dia memiliki kekuatan untuk membunuh, Ming Yi mungkin sudah mati berkali-kali. Dan inilah yang perlu diketahui. Dengan kekuatan Ming Yi, untuk semua orang yang memasuki api penyucian alami. Belum lagi batas kekuatan tempur. Tapi itu pasti salah satu dari sedikit yang memiliki kekuatan tingkat pertama. Terlepas dari angin berdarah aslinya. Atau Wu Yun saat ini, saya khawatir dia hanya kuat tapi tidak lemah. Dan bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan ini,
Wu Yun tentu saja juga tidak yakin. Namun jika demikian, bukankah berarti tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh benda roh bumi ini? Bab 2463. Kalau tidak, kenapa kamu tidak mencobanya? Wu Yun, Ming Yi, tidak masalah jika kamu kuat, kamu tidak bisa mendapatkannya. Haha, hahaha. Di belakang, beberapa orang ditekan oleh Wu Yun dan Ming Yi, dan tidak berani untuk melangkah maju, dan menjadi marah karena malu. Bersembunyi di tengah kerumunan, dia mulai tertawa. Wu Yun tidak bereaksi banyak dan terlalu malas membuang energi dengan orang-orang ini. Tapi Ming Yi berbeda. Dipaksa mundur berkali-kali, saya menyaksikan tanpa daya karena saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan. Sudah ada kemarahan yang membara di hati saya dan tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Pria ini justru berani menertawakannya. Saat berikutnya, Ming Yi tiba-tiba melihat ke belakang. Temukan orang yang tertawa. Kekuatan jiwa surgawi, 8 jalan rumah surgawi, dan kekuatan 9 meridian meledak pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, ia menghilang dari tempat yang sama. Ah! Jeritan terdengar. Mereka yang menertawakan orang akan mati mengenaskan dalam sekejap. Mengerikan. Ming Yi justru membunuh pria itu langsung dari kerumunan dengan pukulan yang tepat. Bahkan Wu Yun tidak dapat menjamin bahwa dia pasti bisa mencapai kemampuan seperti itu. Tapi Ming Yi menyelesaikannya dengan mudah. Tampaknya kekuatan Ming Yi memang lebih unggul dari Wu Yun. Tentu saja, meski lebih kuat, jika dua orang bertarung sampai mati, hasilnya belum pasti. Tapi dengan cara ini, kemampuan menakutkan Ming Yi ditampilkan di depan semua orang. Orang-orang di belakang semakin ketakutan dan mundur, semakin ketakutan. Bagaimana kabarmu, Wu Yun? Apakah kamu punya ide? Kembali ke Wu Yun, Ming Yi bertanya dengan suara rendah lagi. Tidak. Wu Yun mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Setiap kali aku terhempas, aku tidak merasakan apa-apa selain 9 meridian di tubuhku yang terasa sangat tersentuh. Kata Ming Yi lagi. Mendengar ini, alis Wu Yun berkerut lebih dalam, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Kata Ming Yi tiba-tiba. Aku. Wu Yun sedikit terkejut. Bukan apa-apa lagi, hanya saja dia tiba-tiba berubah pikiran tentang Ming Yi. Jika itu adalah orang lain, menghadapi keberadaan benda-benda roh bumi, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Bagaimana jika Anda dibawa pergi? Namun Ming Yi langsung meminta Wu Yun untuk mencobanya. Bahkan Wu Yun agak sulit ditebak tentang karakter Ming Yi. Tapi dia masih mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan mencobanya. Jika ada cara untuk menghancurkan lapisan kekuatan itu, saya akan kembali dan mengajari Anda cara memecahkannya." Setelah mengatakan itu, dia mengambil kembali pedang pembunuh, dan Wu Yun juga melompat. Dia melompat dan terbang menuju benda roh bumi. Kini giliran Ming Yi yang melindunginya. Kekuatan jiwa surgawi melonjak. Selain itu, sangat mudah untuk memenggal kepala perilaku mengerikan di kerumunan tadi. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menantangnya. Wu Yun mendarat di sebelah benda roh bumi. Dia tidak langsung mengambilnya. Luangkan waktu sejenak untuk mengamati. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihatnya melalui cahaya terang. Benda roh bumi adalah manik seukuran kepalan tangan. Biru laut, persis sama dengan cahaya terang yang menyinari luar. Anda juga dapat merasakan energi ilahi agung yang tak ada habisnya yang terkandung di dalamnya. Namun, Wu Yun tidak dapat mengenali manik-manik biru tua itu. Cobalah. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun perlahan mengulurkan tangannya dan menuju ke arah benda roh bumi. Tentu saja Ming Yi telah belajar dari masa lalu. Oleh karena itu, sejak awal, Wu Yun bersiap untuk terpesona. Dan ketika Wu Yun mengulurkan tangannya dan hendak menyentuh benda roh bumi, kekuatan agung dan cahaya biru tua terang itu muncul lagi. Namun anehnya Wu Yun tidak langsung terlempar. Saat ini, Wu Yun merasakannya dengan sangat jelas. Kekuatan agung melonjak dengan gila-gilaan ke dalam tubuhnya. Memang ada perasaan bisa tersingkir kapan saja. Namun kenyataannya tidak. Meridian. Benar sekali. 10 meridian di tubuh dengan cepat bersentuhan dengan kekuatan ini. Hah, mungkinkah? Wu Yun tiba-tiba berkata dengan kaget,
seolah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mengingat perkataan Mingyi sebelumnya, setiap kali dia terlempar, hanya 9 meridian di tubuhnya yang sangat tersentuh. Mungkinkah hanya mereka yang memiliki 10 meridian yang dapat menghindari tersingkir oleh kekuatan ini? Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki 10 meridian yang dapat memperoleh roh duniawi ini. Sambil berpikir, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Suara Mingyi. Wu Yun, bagaimana kabarmu, bagaimana perasaanmu? Pada saat ini, Mingyi sebenarnya sangat terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan ini akan menjatuhkannya setiap saat. Tapi kenapa Wu Yun tidak? Meskipun dia juga tidak mendapatkan benda roh bumi. Namun, Wu Yun tidak tersingkir. Tunggu, aku akan memeriksanya lagi, jawab Wu Yun. Sekarang, dia belum yakin, jadi dia tidak langsung menjawab Mingyi dengan tebakannya. Sebab, jika itu benar seperti dugaannya, kemudian, itu sama dengan memberitahu Mingyi bahwa benda roh duniawi ini hanya bisa menjadi miliknya, Wu Yun, dan Mingyi tidak bisa mendapatkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Wu Yun menjadi semakin yakin bahwa ini benar. Sebab, dia merasa kekuatan yang menghalanginya menghilang setelah memastikan bahwa dia memang memiliki 10 meridian di tubuhnya. Faktanya, bahkan Wu Yun sendiri tidak dapat mempercayai semua ini. Baru setelah dia memegang benda roh bumi di tangannya dia yakin itu benar. Dia kembali menatap Mingyi. Mingyi juga sedang menatapnya. Keduanya saling memandang, sangat malu. Mingyi merasa malu karena Wu Yun dengan mudah mendapatkan objek roh bumi yang berkali-kali tidak dapat diperolehnya. Wu Yun merasa malu karena dia tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan Mingyi. Karena faktanya, benda roh bumi, Mingyi, sama sekali tidak tersedia. Biarpun aku menghampirinya sekarang, Mingyi masih akan tersingkir. Tapi apapun yang terjadi, kami tetap harus menghadapi kenyataan. Setelah merenung sejenak, Wu Yun terbang kembali ke sisi Mingyi. Meskipun Mingyi menatap benda roh bumi di tangan Wu Yun dengan mata menyala-nyala. Bagaimanapun, mereka telah sepakat sebelumnya bahwa hal-hal duniawi dan rohani adalah miliknya. Tapi Wu Yun tidak berbicara, jadi dia tidak bisa memintanya secara langsung. Mingyi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah beberapa saat, Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, Bab 2464 Rumah Dongtian yang besar. Katakan padaku, apa yang kamu bicarakan? Mingyi menjawab dengan acuh tak acuh. Tapi dia juga tahu ada sesuatu yang tidak beres dalam nada bicara Wu Yun. Dia diam-diam berspekulasi di dalam hatinya apakah Wu Yun enggan memberinya benda roh duniawi ini. Wu Yun menghela nafas tak berdaya, lalu menceritakan keseluruhan ceritanya kepada Mingyi. Setelah mendengar ini, wajah Mingyi menjadi semakin jelek. Karena dia merasa Wu Yun tidak tahan dan membuat kebohongan untuk menipunya. Melihat ini, Wu Yun segera menyerahkan benda roh bumi di tangannya dan berkata, Bagaimana kalau kamu mencobanya? Saya tidak akan menjelaskannya. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Mingyi terkejut saat melihat Wu Yun langsung menyerahkan benda roh bumi. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar salah paham tentang Wu Yun. Namun dia tetap mengulurkan tangannya, siap mengambil benda duniawi itu. Tapi pada saat mereka hendak bersentuhan, dengarkan saja ledakannya. Sama seperti sebelumnya. Cahaya terang muncul, dan Mingyi terpesona. Berdiri dan kembali ke Wu Yun. Kali ini, Mingyi akhirnya mempercayainya. Dia tersenyum canggung dan berkata, Singkirkan, itu benar-benar hanya milikmu. Adegan ini juga membuat semua orang di belakangnya berseru. Pada saat yang sama, saya merasa jauh lebih baik. Lagi pula, mereka juga melihatnya, meski saat ini mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk memperjuangkannya. Tapi kalaupun ada, lalu kenapa? Bahkan Mingyi tidak bisa menyentuhnya, bagaimana bisa? Kalau begitu, rumah gua surga itu. Tiba-tiba, Mingyi memandang Wu Yun, ragu-ragu untuk berbicara. Tapi arti di balik kata-katanya sangat jelas. Karena Wu Yun telah mengambil benda roh bumi, dia ingin mencoba Cave Heaven Mansion. Bagaimanapun, sebuah perjalanan tidak akan sia-sia. Wu Yun tidak banyak bicara tentang ini. Padahal dia sangat membutuhkan dan menginginkan Cave Heaven Mansion itu.
Tapi keduanya berada dalam hubungan kerjasama, karena mereka sudah sepakat sebelumnya, Wu Yun tidak bisa menyimpan semuanya sendirian. Itu sangat tidak etis. Tentu saja, yang terpenting adalah menurutnya Ming Yi adalah orang yang cukup baik. Jika Ming Yi adalah tipe orang yang akan menangkapnya begitu dia muncul, maka Wu Yun pasti tidak akan menyerah. Kalau begitu aku pergi. Melihat Wu Yun setuju, Ming Yi berkata dengan nada agak bertanya. Pergilah, aku akan melindungimu. Wu Yun mengangguk. Ming Yi melompat menjauh. Dalam sekejap mata, kami tiba di depan Cave Heaven Mansion. Saya harus mengatakannya lagi, rumah Dongtian yang besar ini terlalu besar. Hampir semuanya ada di dalam gedung itu. Itu juga memenuhi setengah bangunan. Ming Yi tinggal di luar gedung sejenak, mungkin sedang memikirkan cara mendapatkan rumah surga gua ini. Setelah menontonnya sebentar, saya tidak tahu apakah dia memahaminya. Terbang langsung menuju Cave Heaven Mansion. Tapi kali ini, itu bahkan lebih buruk daripada saat dia dekat dengan roh bumi sebelumnya. Terakhir kali, dia setidaknya mendekati benda roh bumi dan hampir menemukannya. Tapi kali ini, dia masih berada 2 atau 3 meter dari Cave Heaven Mansion ketika dia langsung terlempar. Bahkan kali ini, Ming Yi tidak mencobanya untuk kedua kalinya. Dia mundur langsung ke Wu Yun. Wajahnya tampak sedikit tidak sedap dipandang. Tapi dia masih berkata kepada Wu Yun, silakan, Wu Yun, aku tidak bisa mendapatkannya. Ah! Wu Yun sedikit terkejut, ada apa? Ming Yi menatap Wu Yun, terdiam selama beberapa saat, dan tiba-tiba berkata, itu saja. Mungkin inilah yang disebut keberuntungan. Dari apa yang saya rasakan tadi, hanya orang yang memiliki benda roh bumi, atau dengan kata lain hanya benda roh bumi saja yang bisa menerobos pertahanan Cave Heaven Mansion. Jadi, kecuali kamu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mendapatkan Cave Heaven Mansion itu. Ah ini, Wu Yun terkejut dan ragu-ragu untuk berbicara. Tapi sebenarnya aku cukup senang. Aku hanya merasa sedikit kasihan pada Ming Yi. Tapi sepertinya tidak ada jalan lain. Kalau begitu, apakah aku akan pergi? Kata Wu Yundao. Implikasinya adalah dia bertanya pada Ming Yi apakah dia bersedia melindunginya. Lagi pula, jika Ming Yi tidak lagi bersedia melindunginya, jika seseorang terburu-buru nanti, hal itu dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Ming Yi mengangguk dan berkata, jangan khawatir, meskipun aku tidak mendapatkan apa-apa, setidaknya aku memilikimu sebagai teman. Aku, Ming Yi, bukan tipe orang dengan perut kecil. Keberuntungan. Aku tidak bisa menahannya. Lagi pula, aku sekarang berada di tubuh tingkat ke-7. Gua surga rumahku telah dikurung untuk waktu yang lama. Baru saja, aku hanya tidak mau menyerah. Aku baru saja mencobanya dan tidak menaruh banyak harapan. Pergilah. Aku akan menjaganya untukmu. Sebelum kamu keluar, aku jamin tidak ada seorang pun yang bisa berada setengah inci lebih dekat denganmu. Terima kasih banyak. Wu Yun menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, sambil memegang benda roh bumi di satu tangan, dia terbang langsung menuju benda roh bumi di dalam gedung. Seperti yang diharapkan, lapisan pertahanan yang melindungi bagian luar rumah Dongtian ketika bersentuhan dengan kekuatan benda duniawi. Hal itu diselesaikan secara langsung. Wu Yun mendekat dengan mudah dan terbang langsung ke Cave Heaven Mansion yang besar. Saat ini, semua orang memperhatikan setiap gerakan Wu Yun. Termasuk Ming Yi, hal yang sama juga terjadi. Mengatakan bahwa tidak ada rasa asam di hati saya secara alami tidak mungkin. Tapi apa yang bisa dilakukan? Adapun Wu Yun, setelah memasuki bagian dalam Cave Heaven Mansion, segera, dia merasakan kekuatan luar biasa dari gua itu mengelilingi Wu Yun dalam sekejap. Silakan, kekuatan gua itu sangat kuat. Jika saya bisa sepenuhnya menyerap kekuatan ini, saya khawatir saya tidak akan bisa membuka gua lain. Mungkin, saya bahkan bisa membuka gua ke-9 sekaligus. Waktunya. Berbisik tiba-tiba, Wu Yun duduk tegak di langit gua. Dan objek roh bumi di tangannya perlahan melayang di depannya secara mandiri, tergantung. Wu Yun tidak menyimpannya. Dia bisa tetap aman di dalam karena perlindungan makhluk roh bumi ini. Jika makhluk roh bumi ini disingkirkan, dia mungkin akan langsung terpesona.
Bab 2465 Rumah Dongtian yang terkunci tanpa daya. Dengan bantuan benda roh bumi ini, Wu Yun juga mulai dengan cepat menyerap kekuatan gua di sini. Namun, Wu Yun, yang sedang asyik menyerap kekuatan gua saat ini, tidak menyadarinya. Setiap kali dia menghirup sedikit kekuatan gua, dia juga akan menyerap energi roh bumi ke dalam tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan gua dan energi ilahi diserap olehnya pada saat yang bersamaan. Adapun budidaya kekuatan ilahi, setelah menerobos, itu akan mencapai alam tubuh gua tingkat kedua. Maka mustahil baginya untuk membuka gua lain. Dan inilah alasan mengapa Wu Yun menekan kekuatan sucinya dan tidak membiarkannya menerobos. Namun, Wu Yun saat ini tidak menyadarinya. Dia masih tanpa pamrih menyerap kekuatan agung gua di dalamnya. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Wu Yun juga menyerap lebih dari setengah kekuatan gua agung di dalamnya. Gua ke-8, Tianfu, berhasil dibuka sesuai harapan. Haha, ada 8 gua dan surga. Masih banyak gua dan kekuatan di dalamnya yang mungkin tidak dapat mendukung saya untuk terus membuka gua dan surga ke-9. Tetapi mereka pasti akan memungkinkan saya untuk semakin dekat ke gua dan surga. Hebat, luar biasa ah. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Kemudian, bersiaplah untuk menyerap kekuatan gua itu lagi. Tapi sekarang, tiba-tiba, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia merasakan sensasi bengkak yang berasal dari dantiannya. Sebuah terobosan akan segera terjadi. Apa yang terjadi? Tidak mungkin. Saya sudah lama tidak melatih kekuatan suci saya. Bagaimana saya bisa mencapai terobosan? Kata-kata penuh kejutan dan kebingungan keluar dari mulut Wu Yun. Ini benar-benar agak tidak bisa dimengerti. Jika Anda belum berlatih, bagaimana mungkin Anda bisa mencapai terobosan? Namun dia segera menemukan masalahnya. Sial, itu benda roh bumi. Baru saja, ternyata saat aku menyerap kekuatan gua, aku juga menyerap kekuatannya. Sial, apa yang harus aku lakukan? Setelah tingkat kultivasinya tercapai menerobos, rencanaku untuk membuka istana 10 gua surgawi benar-benar hancur. Seru Wu Yun. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memikirkan solusinya. Tentu saja, saya terus-menerus berusaha menekan perasaan terobosan ini. Namun, sampai saat ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Energi ilahi yang baru saja dia hirup terlalu banyak, dan dantiannya telah mencapai batas ketahanannya. Hanya ada satu cara untuk menerobos basis budidaya dan memperluas kapasitas dantian. Jika tidak, jika Anda terus menekannya dengan paksa, Anda mungkin bisa meledakkan dantian Anda secara langsung. Tak berdaya, tersenyum pahit. Berbagai ekspresi kompleks muncul di wajah Wu Yun. Ia merasa perjalanannya menuju dunia gua telah berakhir di sini. Salah. Ini bukan perasaan, ini fakta. Berdengung. Suara teredam menyebar dari tubuh Wu Yun. Terobosan. Alam tubuh gua, surga kedua. Dan pada saat terobosan dalam budidaya, penyerapan kekuatan gua di sekitarnya juga langsung berhenti. Sial, kenapa kamu tidak menyadari kalau benda itu bahkan menyerap energi dari benda roh bumi? Sial. Dia mengumpat tak berdaya. Tapi mau atau tidak, ini sudah menjadi fakta yang tidak bisa diubah. Sekarang, tidak perlu memikirkan Dongtian Mansion. Ini hanyalah dengan secara langsung dan serius menyerap energi ilahi dalam benda roh bumi. Apalagi Wu Yun juga langsung melepaskan Devouring Martial Spirit. Sebelumnya, alasan mengapa tidak perlu menelan jiwa bela diri adalah karena mereka khawatir menelan jiwa bela diri akan menyerap kekuatan gua dan energi ilahi tanpa pandang bulu. Itu sebabnya saya tidak menggunakannya. Di luar dugaan, baik saya menggunakannya atau tidak, saya tetap mendapatkan hasil yang sama. Dalam hal ini, keluarkan saja dan gunakan. Bisa dikatakan, benda roh bumi ini, meskipun saya tidak tahu apa itu. Namun, energi ilahi yang terkandung di dalamnya sungguh agung. Dengan berkah dari Devouring Martial Spirit, kecepatan melahap yang mengeringkan roh bumi dalam waktu singkat. Cahaya biru tua terang yang dipancarkannya perlahan meredup dan berubah menjadi batu kering. Singkirkan roh bela diri yang melahap. Wu Yun mulai menjalankan seni dewa bela diri Taisang,
dan dengan cepat menyempurnakan energi ilahi yang diserap oleh jiwa bela diri yang tertelan. Adapun kekuatan gua, meski jiwa bela diri yang tertelan juga diserap kembali, namun langsung ditolak oleh tubuh Wu Yun. Dia tidak bisa lagi menerima kekuatan baru dari gua tersebut. Sekitar setengah jam atau lebih, Wu Yun diam-diam menghirup udara keruh dan perlahan membuka matanya. Di matanya, cahaya terang bersinar. Dengan bantuan roh bumi itu, tingkat kultivasinya meningkat menjadi 6 tingkat. Alam tubuh gua, tingkat ke-7. Sama seperti Ming Yi, rumah Dongtian juga berada di 8 jalan. Dalam hal kekuatan tempur, sekarang, dia dan Ming Yi telah melampaui satu sama lain dari yang awalnya inferior. Dan itu bahkan belum melampauinya. Sebelumnya, karena Dongtian Mansion dan budidayanya tidak sebaik Ming Yi. Hanya saja meridiannya lebih banyak daripada Ming Yi. Tapi sekarang, tingkat budidaya dan rumah Dongtian telah mencapai keseimbangan. Kemudian ditambah dengan kekuatan 10 meridian, kekuatan tempur secara alami akan melampaui Ming Yi. Secara keseluruhan, panen kali ini tidak sedikit. Satu-satunya penyesalan adalah mulai sekarang, rumah Dongtian miliknya akan terkunci sepenuhnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan tinggal di rumah surgawi Gua 8 Jalan selamanya karena batasan hukum langit dan bumi. Tapi itu tidak buruk, meski tidak sesuai ekspektasi yang dibayangkan. Tapi mereka bisa dianggap yang terbaik di antara pria. Sebenarnya tidak banyak orang yang memiliki rumah surgawi Gua 8 Jalan. Sebelum pergi, Wu Yun melihat kembali sisa kekuatan Dongtian yang masih memenuhi rumah Dongtian. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak lagi memikirkannya, dia langsung melompat ke langit, terbang keluar dari Dongtian Mansion, dan datang ke sisi Ming Yi. Saat ini, Wu Yun tidak menyembunyikan kekuatan tempurnya. Ada 8 gua, 10 meridian, dan 7 tingkat alam tubuh gua. Dibandingkan dengan sebelum masuk, ini bisa dikatakan dunia yang berbeda. Hal itu pun membuat semua orang di sekitarnya berseru iri dan iri. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Wu Yun sebelumnya, apalagi Wu Yun sekarang. Di sisi lain, terobosan Ming Yi dan Wu Yun juga membuat hatinya sangat berfluktuasi. Bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa Wu Yun sudah jauh lebih kuat darinya. Namun nadanya masih relatif tenang. Bagaimana, Wu Yun, kenapa kamu tidak menyerap semua kekuatan gua di sana? Aku bisa merasakan bahwa kamu telah menyerap setidaknya setengahnya. Ketika dia menyebutkan ini, Wu Yun menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia secara singkat menjelaskan keseluruhan ceritanya kepada Ming Yi. Setelah mendengar ini, Ming Yi menepuk bahu Wu Yun dan berkata dengan tenang, saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi lagi. Tapi jangan terlalu memikirkannya. Lagi pula, dibandingkan dengan hasil saya yang tidak mendapatkan apa-apa, jauh lebih baik, bukan? Lebih berpikiran terbuka. Wu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah melirik orang-orang di sekitarnya, Lin Yi tiba-tiba muncul di benaknya. Saya diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, Lin Yi belum ditemukan, dan dia belum datang ke sini. Saya tidak tahu apakah dia aman atau tidak, jadi saya harus mencari cara untuk menemukannya dengan cepat. Lalu dia berkata kepada Ming Yi, segalanya di sini hampir selesai. Sekarang, kita harus menemukan cara untuk pergi. Saat dia berbicara, Wu Yun melihat keluar kota kuno, di mana masih ada monster padat yang tidak pernah menyerah. Dan jumlahnya sangat mengerikan. Bab 2466 Cahaya Kematian. Jika Anda ingin menemukan Lin Yi, Anda harus pergi dari sini. Jika Anda ingin pergi dari sini, Anda tidak boleh menghindari monster-monster ini. Meskipun tingkat budidayanya telah meningkat pesat sekarang. Namun, menghadapi monster yang padat ini, kulit kepalaku masih mati rasa. Pasti sangat sulit untuk keluar sendirian. Anda harus memikirkan cara lain. Aku khawatir tidak akan mudah untuk pergi dari sini. Ming Yi juga melirik binatang ajaib yang padat dan banyak di luar, mengerutkan kening dan berbisik. Akan sangat bagus jika kita bisa memikirkan cara untuk memancing mereka pergi. Jika kita dengan paksa bergegas keluar seperti sebelumnya, sebaiknya kita menunggu di sini selama beberapa hari dan menunggu mereka bubar sendiri. Kita bertarung, kita mungkin tidak bisa bergegas keluar.
Risikonya terlalu besar, tidak perlu mengambil risiko ini. Setelah mendengar ini, wajah Wu Yun sedikit berubah. Biasanya, dia dan Ming Yi memiliki pemikiran yang sama. Tapi sekarang, itu tidak normal. Dia harus menemukan Lin Yi. Tapi seperti yang dikatakan Ming Yi, bergegas keluar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sekarang, orang lain pasti tidak bisa mengandalkannya. Keduanya telah memonopoli benda spiritual duniawi dan rumah Dongtian, apapun alasannya, itu hanya akan menimbulkan kecemburuan dan penolakan orang lain. Sekalipun dia tidak berani mengambil tindakan, itu karena dia berani marah tetapi tidak berani berbicara, dan takut dengan kekuatan mereka. Tidak ada cara untuk menghindari menyimpan dendam di hati. Bagaimana kita bisa bergabung dengannya lagi? Paling-paling, Anda hanya dapat menelepon Ming Yi. Tapi mendengar nada bicara Ming Yi, dia tidak mau bertarung tanpa rasa takut dengan monster-monster itu lagi. Ini adalah bagaimana melakukannya. Khawatir tentang Lin Yi, dia harus pergi secepat mungkin. Namun dengan kekuatannya sendiri, sulit untuk meninggalkan tempat ini. Sambil berpikir, Wu Yun memandang orang-orang di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka sebenarnya sedang duduk bersila saat ini, tidak ada niat untuk keluar. Bahkan ada saat ketika pemikiran seperti itu muncul di benak Wu Yun. Kalau tidak, tunggu saja di sini beberapa hari, lagi pula belum ada kabar tentang Lin Yi sekarang. Bahkan jika saya keluar, saya tidak tahu harus mencari kemana. Namun gagasan ini dengan cepat ditolak olehnya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Meski belum ada kabar tentang Lin Yi, kita harus berinisiatif menemukannya. Bagaimana jika Lin Yi benar-benar jatuh ke tangan seseorang? Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Lin Yi hanya karena dia menunggu beberapa hari ini? Ming Yi, aku ingin meminta bantuanmu. Wu Yun tiba-tiba menatap Ming Yi dan berkata, kamu ingin keluar? Ming Yi dengan cepat menebak apa maksud Wu Yun. Iya, Wu Yun mengangguk. Mengapa kita harus bergegas keluar? Mungkin, setelah 1 atau 2 hari, monster-monster ini akan pergi. Ming Yi bertanya dengan bingung. Temanku, Wu Yun tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Ming Yi tentang Lin Yi. Lagi pula, jika dia ingin segera keluar, dia harus mendapat bantuan dari Ming Yi. Jika tidak ada monster terbang itu tidak perlu. Namun ketika ada monster terbang, dia harus memiliki seseorang yang memblokir monster terbang itu untuknya, agar dia bisa berkonsentrasi dan kabur. Setelah mendengarkan, meskipun Ming Yi tidak setuju, dia tidak berkata apa-apa lagi. Sepertinya dia ragu-ragu. Lagi pula, perjalanan ini cukup berbahaya. Tapi saat Ming Yi ragu-ragu, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Astaga, apa yang terjadi? Mendengar suara itu, Ming Yi mengikuti pandangan Wu Yun dan melihat ke atas. Ini luar biasa. Saya melihat monster yang awalnya padat di sekitar kota kuno dengan cepat menghilang di kejauhan. Seperti gelombang yang keluar, ia dengan cepat menjauh ke kejauhan. Ini sendiri merupakan hal yang baik. Namun ekspresi semua orang yang hadir, termasuk Wu Yun dan Ming Yi, berubah drastis di saat yang bersamaan. Jelas ini bukanlah hal yang baik. Saya melihat langit di atas dengan cepat diselimuti lapisan awan hitam. Saya tidak tahu bagaimana awan hitam itu terbentuk. Pancaran cahaya hitam bersinar dari bawah awan hitam. Seperti tetesan air hujan, mereka terus berjatuhan. Sinar cahaya hitam sepenuhnya menutupi cahaya merah berdarah yang menyelimuti api penyucian alami. Ini bukan guntur, tapi jauh lebih menakutkan dari guntur. Kelihatannya biasa saja, namun kenyataannya menakutkan. Pada saat ini, segala sesuatu di dalam area yang diselimuti oleh awan hitam ditutupi oleh aura kematian yang mengerikan. Monster-monster itu terlempar ke belakang oleh pancaran cahaya hitam ini. Awalnya, semua orang masih linglung, mencoba mencari tahu. Tidak tahu apa ini. Namun, saat pancaran cahaya pertama melesat ke kota kuno. Ketika kerumunan itu bersentuhan dengan sinar itu, mereka langsung terpesona. Dalam sekejap, penonton menjadi gila. Lari, lari, keluar, apa-apaan ini? Segala macam jeritan menakutkan terdengar liar. Kerumunan itu melarikan diri ke arah luar kota kuno. Ayo pergi. Wu Yun dan Ming Yi juga berteriak pada saat bersamaan.
Dia membuka keterampilan tubuhnya dan melarikan diri keluar kota kuno. Namun, sinar hitam ini, yang pada awalnya jarang, secara bertahap menjadi lebih padat. Meskipun Anda masih dapat menemukan celah yang harus dihindari, namun celah tersebut semakin sulit ditemukan. Ke depan, ada kegelapan tanpa batas. Sial, apa sebenarnya pancaran cahaya hitam ini? Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan menggeram sambil melarikan diri. Itu adalah cahaya kematian, itu pasti cahaya kematian. Sebelum aku datang ke sini, aku mendengar tuanku berkata bahwa hal yang paling menakutkan di api penyucian berbahaya ini bukanlah ilusi, bukan labirin, dan bukan gerombolan manusia. Monster, tapi cahaya kematian ini. Siapapun yang menyentuhnya akan mati dan menghilang tanpa terlihat. Tak jauh dari situ, Ming Yi dengan cepat menjelaskan. Cahaya kematian. Wu Yun bergumam diam-diam. Gerakannya bahkan lebih hati-hati. Saya harus mengatakan, bahkan dengan dia, bahkan tanpa kontak. Tapi mereka semua bisa merasakan kekuatan kematian merasuki lingkungan mereka. Tunggu sebentar, Ming Yi, tahukah kamu seberapa luas cahaya kematian? Mungkinkah seluruh api penyucian alami tertutup? Wu Yun tiba-tiba menyadari masalah serius dan bertanya dengan tergesa-gesa. Bab 2467 Keberadaan Lin Yi. Aku tidak tahu tentang ini, tapi seharusnya tidak begitu. Ming Yi berkata dengan cepat, bahkan jika ya, jangan terlalu khawatir, berhati-hatilah untuk menghindar. Entah itu akan muncul dalam areanya tidak terlalu luas. Jika ada di seluruh api penyucian alami, maka pasti ada batasan waktunya. Jika tidak, jika cakupannya terlalu besar, atau jika terus muncul di seluruh api penyucian alami selama sehari atau dua, siapa yang bisa bertahan di sini? Yah, Wu Yun mengangguk. Bersama Ming Yi, mereka menginjak celah di antara balok hitam dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Keduanya terus menjauh satu sama lain. Itu berlangsung sekitar setengah jam. Untungnya, setelah berkas hitam mencapai kepadatan tertentu, ia tidak berkembang ke tingkat yang lebih padat. Dan lebih dari setengah jam berlalu. Meski beberapa kali nyaris terkena pukulan, untungnya ia berhasil lolos. Sekitar beberapa ratus meter ke depan, samar-samar Anda bisa melihat area yang tidak diselimuti oleh kekuatan hitam kematian. Tampaknya cakupan awan hitam ini harus berakhir di situ. Lihatlah sekelilingmu, masa terburuk telah berlalu. Meski sesekali masih terdengar jeritan seseorang yang terkena pancaran sinar tersebut sebelum menghilang. Tapi jeritan ini semakin berkurang. Wu Yun tidak tahu tentang mereka yang selamat dan melarikan diri ke tempat lain. Tapi seperti dia, hanya tersisa kurang dari 500 orang yang melarikan diri ke sini dan selamat. Saya kira itu harus serupa di arah lain. Korban jiwa masih sangat tragis. Dari 6 hingga 70 ribu orang yang melarikan diri dari kota kuno bersama-sama, perhitungan kasar menunjukkan bahwa mungkin tidak lebih dari 5.000 orang yang masih hidup. Namun bisa juga dikatakan 5.000 orang bisa bertahan, dan itu sebenarnya cukup bagus. Teror sinar hitam itu. Dengan kata lain, kengerian cahaya kematian tidak terbayangkan. Bahkan Wu Yun hampir mendapat penggantian beberapa kali. Belum lagi orang lain. Anda tahu, Wu Yun sekarang memiliki kekuatan tempur tertinggi di seluruh api penyucian alami. Setelah puluhan napas, setelah beberapa ratus meter, akhirnya terbang. Akhirnya, dia meninggalkan area tersebut dengan diselimuti cahaya kematian. Wu Yun dan Ming Yi berangsur-angsur melambat, dan bisa dikatakan mereka akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya keduanya sedikit malu saat ini. Saling memandang, keduanya tersenyum pahit saat berkenalan. Aku hampir tinggal di sini selamanya, kata Ming Yi tak berdaya. Wu Yun juga mengangguk tak berdaya. Orang lain yang bergegas keluar tidak tinggal di sini lebih lama dan buru-buru menghilang. Saksikan orang-orang ini menghilang begitu cepat. Ming Yi memandang Wu Yun dan berkata, Wu Yun, saya pikir tidak akan lama sebelum Anda menjadi orang terkenal di api penyucian alami. Saya, orang terkenal, siapa yang tidak mengenal saya? Wu Yun merentangkan tangannya dan berkata, saya telah membangunkan 10 meridian sebelumnya. Mereka semua mengenal saya sejak lama. Itu benar. Ming Yi tersenyum, tapi kali ini berbeda. Terakhir kali, mereka serakah untuk Anda 10 vena. Kali ini,
Aku khawatir tidak ada yang berani memprovokasimu. Dengan kekuatanmu, bahkan aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu dalam 10 gerakan. Kamu bercanda. Wu Yun melambaikan tangannya, lalu berkata, apa rencanamu selanjutnya? Secara total, seharusnya sudah hampir sebulan sejak kita memasuki api penyucian alami, dan pintu keluarnya seharusnya sudah dibuka. Apakah kamu akan terus mencari peluang di sini, atau kamu akan keluar? Keluar. Ming Yi mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, ini masih pagi. Tinggallah sebentar. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak akan menemukan temanmu? Mari kita berkumpul. Lagi pula aku tidak punya tempat untuk pergi. Mari kita melihat-lihat untuk melihat jika ada peluang lain. Ya. Wu Yun mengangguk, dan keduanya orang itu merapikan dan mengatur napasnya untuk sementara waktu. Lalu, dia menuju ke depan. Sekarang, Wu Yun sebenarnya tidak tahu di mana bisa menemukan Lin Yi, jadi dia masih berencana pergi ke tempat yang dia setujui untuk bertemu Lin Yi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Sekarang dia sekali lagi terkenal di seluruh alam neraka. Jika Lin Yi tidak jatuh ke tangan seseorang, maka Anda tahu bahwa Wu Yun telah keluar dari Gunung Tebing dan pasti akan kembali ke sini untuk menemukannya. Bersama Ming Yi, mereka terbang menuju tempat bekas-bekas itu tertinggal. Beberapa hari kemudian, keduanya kembali ke tempat ini. Wu Yun melihat tanda yang ditinggalkannya lagi, tapi tanda itu tetap tidak bergerak. Itu membuktikan bahwa Lin Yi belum kembali. Namun, Wu Yun masih bersiap menunggu di sini selama beberapa hari. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, jika Lin Yi aman, dia pasti akan kembali menemukannya setelah mendengar tentang Wu Yun. Dan Wu Yun juga percaya bahwa Lin Yi pasti akan menebak bahwa dia sedang menunggunya di sini. Namun, dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Masih belum ada kabar dari Lin Yi. Hati Wu Yun menjadi tegang kembali. Sekarang, betapapun dia tidak ingin mempercayainya, dia tetap harus mempercayai satu hal. Lin Yi yakin 90% atau bahkan 100% bahwa dia telah ditangkap. Atau, terbunuh. Jika gratis dan aman, mustahil untuk tidak kembali dan menemukannya. Melihat ekspresi Wu Yun yang semakin jelek, Ming Yi mungkin bisa menebak apa yang dipikirkan Wu Yun. Lagi pula, Wu Yun juga sempat menyebutkan persetujuannya dengan Lin Yi dan spekulasinya tentang keberadaan Lin Yi kepada Ming Yi beberapa hari terakhir ini. Sesaat kemudian, Ming Yi berkata, Wu Yun, mari kita cari tahu sesuai teorimu. Mari kita mundur sejenak. Menurutmu, Lin Yi memang ditangkap. Lalu akibat penangkapannya, hanya ada 2. Entah mereka adalah musuh Lin Yi sendiri, jadi dia mungkin sudah mati sekarang. Atau mereka adalah musuhmu, karena Lin Yi diketahui melindungimu saat itu, jadi mereka ingin mengancammu dengan Lin Yi. Jika itu kemungkinan pertama, maka mustahil bagimu untuk menemukan Lin Yi lagi, dan tidak akan ada yang tahu di mana dia dibunuh. Tetapi jika itu kemungkinan kedua, maka, aku punya rencana, saya ingin tahu apakah Anda bersedia mencobanya. Katakan padaku. Wu Yun mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, ekspresi dan nada suara Wu Yun tidak terlalu bagus. Tapi itu bukan untuk Ming Yi. Itu karena dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Jika itu benar-benar kemungkinan kedua yang disebutkan oleh Ming Yi, Lin Yi mengancamnya. Jadi, 99% kasusnya adalah orang ini. Orang yang tidak mungkin, namun paling mungkin. Bab 2468 Rencana Tata Letak. Angin Darah. Wu Yun berbisik diam-diam di dalam hatinya. Meskipun terakhir kali, seni bela diri teratai darah jahat surgawi Sue Feng, teratai darah dihancurkan dan dia lolos dengan luka serius. Biasanya, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih. Namun di balik Sue Feng itu, ada seorang master tingkat suci. Meskipun dia tidak bisa masuk, bukan berarti dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika demikian, bukan tidak mungkin teratai darah yang hancur bisa segera pulih. Dan dengan karakter Sue Feng, hal pertama yang harus dia lakukan setelah pulih adalah balas dendam. Sangat mungkin untuk membawa Lin Yi pergi dan memerasnya. Sialan. Dia mengumpat diam-diam di dalam hatinya lagi. Di sampingnya, Ming Yi mengerutkan kening saat dia melihat ekspresi Wu Yun yang semakin jelek.
mengetahui bahwa Wu Yun mengkhawatirkan Lin Yi. Oleh karena itu, Ming Yi tidak peduli dengan nada suara Wu Yun. Dia menepuk bahu Wu Yun dan segera berkata, "Wu Yun, izinkan aku memberitahumu apa yang kupikirkan pertama kali. Menurutku jika itu adalah kemungkinan kedua yang kusebutkan, maka sebaiknya kamu keluarkan saja. Katakanlah kamu ingin menemukan Lin Yi, dan pada saat yang sama itu juga secara langsung menyatakan bahwa Anda sedang menunggunya di sini. Dengan reputasi Anda saat ini, berita dari mulut ke mulut akan segera sampai ke telinga orang yang membawa Lin Yi pergi. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah tunggu. Jika tidak ada terjadi, kami pasti akan menunggu kabar paling lama dalam 3 hingga 5 hari. Tetapi jika tidak ada kabar, maka Wu Yun, kamu harus menerima hasil terburuknya. Namun, ini bukanlah akhir. Tidak seorang pun tahu sebentar, jadi jangan depresi dulu, semuanya tidak pasti sekarang." Wu Yun menoleh untuk melihat Ming Yi. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, ayo kita lakukan ini dulu." Faktanya, meskipun Wu Yun masih dalam suasana hati yang rumit saat ini, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Di saat yang sama, dia juga memikirkan beberapa pertanyaan. "Ming Yi, aku ingin meminta bantuanmu lagi." "Hah? Apa?" Ming Yi mengerutkan kening. "Itu masih karena aku. Aku khawatir jika hal ini menjadi kenyataan, akan ada lebih dari satu orang yang datang untuk berurusan denganku." Saat dia mengatakan itu, Wu Yun mengemukakan spekulasinya tentang Sue Feng dan dendamnya terhadap Sue Feng. Alasannya diberitahukan kepada Ming Yi. Ming Yi secara kasar sudah mengerti apa yang dimaksud Wu Yun. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, jangan khawatir, saya di sini. Selama Lin Yi muncul, saya jamin akan menyelamatkannya dengan selamat." "Terima kasih." Wu Yun berterima kasih kepada Ming Yi dan kemudian berkata, "Ming Yi, terima kasih banyak. Meskipun tidak ada yang berani mengincarku sekarang, begitu seseorang memimpin untuk membimbing dan membingungkanku, akan ada lebih dari 1 atau 2 orang yang mungkin berurusan denganku. Dan kamu, saya khawatir Anda juga akan terlibat." "Haha." Ming Yi tersenyum acuh tak acuh, "Ada apa? Saya hanya ingin mencari seseorang untuk meregangkan otot saya. Saya tidak membual. Di api penyucian yang berbahaya ini, saya, Ming Yi, jangan takut pada siapapun kecuali kamu." "Terima kasih. Akulah orangnya. Semoga beruntung." Wu Yun melambaikan tangannya dan segera berkata, "Kalau begitu ikuti saja rencananya." Matanya tertuju penuh rasa syukur. Bagaimanapun, tidak peduli apa tujuan Ming Yi membantunya. Setidaknya, dia tidak merasakan kebencian Ming Yi saat ini, dan Ming Yi memang membantu dengan tindakan praktis. Cukup. Setelah melihat Ming Yi pergi, Wu Yun menggunakan beberapa cara untuk menyebarkan berita tersebut. Lalu dia duduk bersila dan menunggu kabar. Dan berita yang dia sebarkan dengan cepat mengejutkan seluruh api penyucian Tianxian. Beberapa orang tidak menganggapnya serius dan terus mencari peluang sendiri. Lagi pula, mereka tidak tahu di mana Lin Yi berada, dan mereka tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tetapi beberapa orang, meskipun mereka tidak tahu siapa Lin Yi, datang ke tempat yang disebutkan Wu Yun karena penasaran. Mereka siap menyaksikan keseruannya. Yang lainnya juga datang. Mereka iri pada Wu Yun dan ingin melihat apakah mereka punya kesempatan untuk berurusan dengan Wu Yun. Ada berbagai macam niat. Penantian ini berlangsung selama 3 hari penuh. Dalam 3 hari terakhir, Wu Yun merasakan aura banyak kultivator muncul di sekitarnya. Namun, belum ada kabar tentang Lin Yi. Dan hasil seperti itu sudah lama diharapkannya. Jadi, tidak peduli berapa banyak orang yang datang. Tidak peduli apa tujuan kedatangan orang-orang ini, dia tidak peduli. Tunggu terus hingga Lin Yi muncul. 2 hari lagi berlalu. Ada semakin banyak orang di sekitar. Tapi Lin Yi masih belum muncul. Wu Yun mulai panik. Biasanya, seseorang yang memiliki kemampuan untuk dengan mudah membawa Lin Yi pergi tanpa perlawanan apapun pasti sangat kuat. Seperti angin darah. Dengan kecepatan mereka, dengan kecepatan penuh, jarak garis lurus sudah cukup bahkan untuk melintasi seluruh api penyucian yang alami dan berbahaya. Dan sekarang 5 hari telah berlalu. Lin Yi tidak muncul dalam waktu lama.
Hal ini membuktikan bahwa segala sesuatunya semakin berkembang ke arah yang paling buruk. Bagaimana mungkin Wu Yun tidak panik di dalam hatinya? Namun pada akhirnya masih gagal mencapai titik terburuknya. Hari ke-6 akhirnya datang. Semuanya di luar dugaan Wu Yun. Itu memang Sue Feng. Sue Feng, bersama Lin Yi, ada di sini. Pada saat ini, Lin Yi dalam keadaan koma, terikat oleh kekuatan Sue Yi, dan dibawa bersamanya, menembak dari langit di kejauhan. Sue Feng, itu memang dia. Melihat Lin Yi muncul, Wu Yun tiba-tiba berdiri. Dia menatap kedua orang yang terbang di kejauhan. Bukan hanya Wu Yun, tapi semua orang yang hadir, bahkan mereka yang tidak mengenal Sue Feng dan Lin Yi. Namun bisa juga ditebak kalau dua orang yang datang itu kemungkinan besar adalah orang yang dicari Wu Yun. Biarkan dia pergi, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Wu Yun berkata dengan suara acuh tak acuh ketika Sue Feng mendekat. Meski ada gelombang besar di hatinya, dia bahkan ingin segera bergegas untuk melihat apakah Lin Yi terluka parah. Tapi sekarang, dia harus menanggungnya. Haha, Wu Yun, aku tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, kamu telah mencapai level seperti itu. Saya pikir saat itu, kamu masih menjadi sampah yang saya injak, dan sekarang saya sudah lama tidak bertemu denganmu, kekuatanmu sebenarnya telah melampauiku. Tapi, terus kenapa? Kata Sue Feng dengan nada dingin. Meski secara belak-belakan ia mengakui bahwa Wu Yun telah memukulinya. Tapi tidak ada tanda-tanda ketakutan dalam nada bicaranya. Bab 2469, hancurkan kultivasimu, aku akan melepaskanmu. Aku mengatakannya lagi, biarkan dia pergi, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kali ini, nada suara Wu Yun sudah mengandung niat membunuh yang kuat. Tentu saja, dia juga langsung melepaskan kekuatannya. Alam tubuh gua tingkat ke-7. Badaodong Tianfu. Kekuatan 10 Vena, dan cara membunuh. Kekuatan seperti itu cukup untuk menghancurkan Sue Feng. Bagaimanapun, Sue Feng masih dalam keadaan sebelumnya dan tidak bergerak. Belum lagi perbedaan meridian, setidaknya dalam hal budidaya, dia satu tingkat lebih rendah dari Wu Yun. Terlihat setelah Wu Yun melepaskan kultivasinya, Sue Feng tiba-tiba mengangkat tangannya dan bergerak, dan tubuh tak sadarkan diri Lin Yi sudah terjepit di tangannya. Tangannya terjepit erat di tenggorokan Lin Yi. Lalu dia berkata dengan suara yang dalam, Wu Yun, Lin Yi tidak sadarkan diri sekarang, tapi jika kamu tidak mendengarkanku, seluruh kepalanya akan segera jatuh dari lehernya. Berhenti, geram Wu Yun. Berhenti. Sue Feng mencibir, saya berkata, jika Anda tidak mendengarkan saya akan segera membunuhnya, tetapi jika Anda mendengarkan saya, maka masih ada ruang untuk negosiasi. Apa yang Anda inginkan? Saluran vokal. Wu Yun Chen. Saya telah meninggalkan kultivasi saya, tetapi meridian saya tidak dapat bergerak. Saya ingin 10 meridian milik Anda. Kata Sue Feng. Mimpi. Wu Yun mengertakkan gigi. Haha, coba saja. Sue Feng mencibir, dan kemudian lengan yang menahan tenggorokan Lin Yi tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Ia justru langsung mengangkat tenggorokan Lin Yi dan mengangkat seluruh tubuh Lin Yi. Sialan, lepaskan dia. Wu Yun mengertakkan gigi dan berkata, kata-kata tidak ada gunanya. Jika kamu melakukan apa yang aku katakan, tentu saja aku akan melepaskannya. Bloody Wind yakin akan kemenangan. Oke, aku berjanji, biarkan dia pergi dulu. Wu Yun berkompromi. Bagus sekali, mereka yang memahami keadaan saat ini adalah pahlawan. Sue Feng sangat puas dengan sikap Wu Yun dan menurunkan Lin Yi dari udara. Namun tangannya masih belum lepas dari tenggorokan Lin Yi. Lalu dia berkata, ayo kita mulai. Wu Yun tidak berbicara lagi, matanya tertuju pada Sue Feng, tapi dia sudah membuat gerakan jari di tangannya. Ini adalah panduan menuju penghancuran diri. Sue Feng, dengan senyum dingin di wajahnya, menatap Wu Yun. Saya tidak mendesaknya. Semua orang menjaga jarak tertentu dari mereka. Tapi matanya selalu tertuju pada Wu Yun. Beberapa penonton baik-baik saja, dan beberapa merasa kasihan pada Wu Yun. Namun mereka yang menyimpan dendam dan iri pada Wu Yun bisa dikatakan bahagia saat ini. Karena, sebentar lagi, segala sesuatu tentang Wu Yun akan lenyap.
Tapi yang tidak mereka lihat adalah ada seseorang di antara kerumunan yang berjalan cepat dan tanpa diketahui oleh siapapun, menuju bagian belakang di mana Sue Feng paling tidak siap. Mata Wu Yun sepertinya menatap Sue Feng. Faktanya, dia telah mengalihkan pandangan ke orang itu dari sudut matanya. Orang ini tidak lain adalah Ming Yi. Dan semua yang mereka lakukan saat ini persis seperti yang telah mereka diskusikan sebelumnya. Tampaknya semuanya melebihi ekspektasi Wu Yun. Namun nyatanya, semua itu sudah berada di bawah kendalinya. Apalagi itu lebih baik dari perkiraannya. Setidaknya, Sue Feng tidak berusaha memenangkan hati orang lain untuk menghadapinya bersama. Tentu saja rencana Wu Yun pasti ada resikonya. Jika ada yang tidak beres, Lin Yi akan benar-benar dihancurkan oleh Sue Feng. Namun, kepastian keberhasilannya juga sangat tinggi. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu Ming Yi memberinya sinyal untuk memastikan dia siap. Setelah sekitar beberapa napas, di sudut mata Wu Yun, dia melihat sekilas Ming Yi sedang membuat kode yang telah disiapkan untuknya. Sukses atau gagalnya tergantung ini. Geramku dalam hati. Saat berikutnya, Wu Yun tiba-tiba naik ke langit. Penuh nafas, cepat membuat kerusuhan. Ini adalah ilusi mutlak. Sepertinya teknik penghancuran dirinya telah selesai. Dan aura kekerasan ini juga membuktikan bahwa dantiannya sedang bersiap untuk meledak sepenuhnya. Hahaha, Wu Yun, kamu juga punya hari ini. Sui tertawa liar. Dan sekaranglah saatnya dia paling melonggarkan kewaspadaannya. Meski tangannya masih meremas tenggorokan Lin Yi. Namun nyatanya, semua perhatiannya tertuju pada Wu Yun. Ini karena dia tidak menyangka seseorang akan datang membantu Wu Yun. Dengan kata lain, dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang jenius dengan kekuatan luar biasa seperti Ming Yi akan berdiri untuk membantu Wu Yun. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, Sue Feng bahkan dapat dengan mudah menangani serangan diam-diam. Tapi dia tidak menyangka kalau yang datang adalah Ming Yi. Orang ini hanya lebih kuat dari dia. Pada saat dia menyaksikan Wu Yun benar-benar membuat kerusuhan dan bunuh diri. Tiba-tiba, ekspresi Sue Feng tiba-tiba berubah. Dia merasakan aura menakutkan datang dari belakang. Itu terjadi terlalu cepat, dan dia tidak memiliki pertahanan sebelumnya. Pada saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Kini, dia hanya punya dua pilihan. Atau, bunuh Lin Yi, dan dia sendiri akan diserang dan mati secara tragis. Atau, biarkan Lin Yi pergi dan bertahan melawan serangan ini. Faktanya, jika dia dalam keadaan normal dan bisa berpikir rasional, dia pasti tidak akan melepaskan Lin Yi. Karena jika Lin Yi dijatuhkan, tidak peduli dia mengelak atau tidak, dia hanya akan mati. Dengan kata lain, dia bisa memblokir Lin Yi di belakangnya dan memblokir gerakan ini untuknya. Namun, situasinya mendesak sekarang, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ini adalah reaksi sadar naluriah. Secara naluriah, dia memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Merasakan angin datang dari telapak tangan Ming Yi, Sue Feng segera melepaskan Lin Yi dan berbalik untuk bertahan. Bang! Sue Feng terpesona oleh telapak tangan Ming Yi. Meskipun dia memblokirnya, Lin Yi tidak lagi berada di tangannya. Saya panik dalam hati dan diam-diam berteriak, "Oh tidak!" Dan Ming Yi tidak datang mengejarnya, dan langsung terbang menjauh dari sini bersama Lin Yi yang terlempar oleh angin berdarah. Lihatlah Wu Yun lagi. Matanya sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan hampir substansial. Suasana kekerasan dengan cepat mereda. Itu berubah menjadi gelombang aura yang menakutkan dan agung, memancar keluar dengan gila-gilaan. Sue Feng, tidak ada yang bisa mengancamku di dunia ini. Dan kamu melakukan ini, maka hari ini, kamu pasti akan mati. Suara dingin keluar dari mulut Wu Yun. Belum lagi angin berdarah, bahkan orang-orang di sekitarnya yang berada jauh dari tempat ini pun merasa bulu kuduknya berdiri dan seluruh tubuhnya gemetar. Angin darah, terlebih lagi. Meski kekuatannya tidak lemah. Tapi di depan Wu Yun sekarang, belum lagi tidak layak disebutkan, tapi tidak ada banyak ruang untuk perlawanan sama sekali. Menyaksikan Wu Yun perlahan mengangkat pedang pembunuh di tangannya. Kekuatan membunuh dengan cepat berkumpul. Ketakutan pada murid Sue Feng juga mencapai tingkat puncak yang ekstrim.
Bab 2470 Tuan Bloodwind. Namun setelah rasa takut itu berlalu, Sue Feng mulai meronta. Dia tidak menerima nasibnya, dia ingin melawan. Namun, dia tidak melawan dengan kekuatan. Karena dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menjadi lawan Wu Yun hari ini. Dia memikirkan tuannya. Wu Yun, ada guru tingkat suci di belakangku. Tidak peduli apa yang terjadi padaku, tuanku akan tahu. Meskipun dia tidak bisa memasuki api penyucian berbahaya ini, dia pasti akan menunggumu di luar. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati dengan menyedihkan. Sue Feng meraung sambil mundur. Haha, apakah kamu menggunakan tuanmu untuk menekanku? Apakah menurutmu ini berguna? Wu Yun tidak bergeming sama sekali, dia juga tidak takut sama sekali. Jangan katakan bahwa Master Sue Feng ini hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Belum lagi tuannya, tidak mungkin dia bisa memasuki api penyucian berbahaya ini sekarang. Sekalipun itu adalah Raja Surga, meskipun tuannya ada di sampingnya. Jika kamu harus membunuh, kamu harus membunuh. Melihat Wu Yun sama sekali tidak takut, Sue Feng tahu bahwa menggunakan tuannya untuk menekannya tidak ada gunanya. Begitu pikirannya berubah, dia langsung memikirkan cara lain. Lin Yi, apa yang dideritanya bukanlah cedera biasa. Itu adalah teknik 5 guntur yang saya tanam di tubuhnya. Teknik ini adalah ciptaan asli saya sendiri. Itu memblokir semua meridian dan dantiannya. Tidak ada seorang pun kecuali saya yang bisa solusi. Jika kamu membunuhku, bahkan jika Lin Yi bangun saat itu, dia tidak akan pernah bisa menggunakan kultivasinya. Selama dia bergerak, dia akan meledak dan mati. 5 teknik guntur. Wu Yun sedikit mengernyit. Gerakan tangannya pun terhenti sejenak. Wu Yun bisa mengabaikan Tuan Sue Feng. Namun jika itu terkait dengan keselamatan Lin Yi, maka dia harus memeriksanya kembali. Tapi saat dia ragu apakah dia harus mengambil tindakan atau tidak, di sebelah telinganya, suara Ming Yi tiba-tiba terdengar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku belum pernah mendengar tentang teknik 5 guntur omong kosong itu. Baru saja, aku memeriksa kondisi Lin Yi. Dia kehabisan semua kekuatan sucinya dengan cara khusus dan jatuh ke dalam kondisi yang sangat lemah. Negara. Setelah koma, perlu beberapa waktu untuk pulih, dan tidak akan ada kelainan lain. Persetan, beraninya kamu berbohong padaku. Wu Yun meraung. Dia sudah sangat marah, tapi Sue Feng sebenarnya berani menggunakan cara tercela untuk menipunya. Kemarahan yang hebat tercurah dalam sekejap. Pergilah ke neraka. Membunuh tubuh asli. Dengan raungan, pedang pembunuh terangkat tinggi, dan dalam sekejap, Wu Yun berubah menjadi pedang energi yang sangat besar. Untuk mencegah angin berdarah ini, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Wu Yun langsung menggunakan jurus terkuatnya. Ledakan. Pedang raksasa energi itu meledak. Energi pedang pembunuh yang kejam melonjak. Sue Feng benar-benar tercengang. Dia tidak menolak atau membuat reaksi lain yang tidak perlu. Dia hanya berdiri diam di sana, mungkin, menghadapi kematian yang mendekat, dia sudah benar-benar menyerah. Baru saja terdengar suara gemuruh yang keras. Tanahnya terkoyak dengan puluhan retakan. Dan tidak ada jejak Sue Feng di tanah. Apakah dia melarikan diri? Tidak terlalu. Sebab, kepala Sue Feng berguling ke samping, dan tubuhnya kemungkinan besar terjatuh ke dalam celah-celah tanah yang sobek. Jurus ini bisa dikatakan ampuh dan tak terkalahkan. Orang-orang di sekitarnya, meskipun mereka tidak menjadi sasaran Wu Yun, tidak berani tinggal sebentar. Seolah-olah berlari menyelamatkan diri, kerumunan orang yang menyaksikan keseruan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Bahkan Ming Yi merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia selalu tahu bahwa Wu Yun kuat. Dia juga tahu bahwa kekuatan Wu Yun telah melampaui dirinya setelah dia keluar dari Cave Heaven Mansion. Tapi dia tidak pernah mengira Wu Yun sudah begitu kuat. Dapat dikatakan bahwa itu hanya gerakan itu saja. Bahkan dia tidak bisa menghindarinya. Perhatikan bahwa dia ingin menghindarinya, bukan mengambil tindakan keras. Itu membuktikan bahwa kekuatan Wu Yun melampaui kemampuannya. Bagaimana kabarmu? Apakah Lin Yi baik-baik saja? Saat ini, Wu Yun terbang dan mendarat di sebelah Ming Yi. Pertanyaan pertamanya adalah tentang Lin Yi. Tapi kemudian dia berkata, Ming Yi,
Terima kasih banyak kali ini. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, tanyakan saja. Sama-sama. Ming Yi melambaikan tangannya dan kemudian menatap Lin Yi, yang berbaring di sampingnya. Dia baik-baik saja. Aku sudah memeriksanya. Jangan khawatir. Kamu akan bangun setelah beberapa saat. Yah, itu bagus. Wu Yun mengangguk. Lalu ia pergi memeriksa kondisi Lin Yi. Memang selain kelemahannya, tidak ditemukan masalah lain. Tapi saya tidak tahu kapan Lin Yi akan bangun. Setelah beberapa saat, dia dan Ming Yi membawa Lin Yi dan meninggalkan tempat itu. Dia memilih tempat yang relatif terpencil dan duduk bersila untuk berlatih sambil menunggu Lin Yi bangun. Dan pada saat ini, di luar bahaya alam api penyucian, terdapat puncak gunung di dunia planet. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian merah serta wajah agak bengis tiba-tiba membuka matanya. Di matanya, dua cahaya menakutkan muncul. Niat membunuh yang dingin terkandung dalam dua cahaya menakutkan ini. Sial, sial. Wu Yun, beraninya kamu membunuh murid kesayanganku Sui Feng. Aku ingin kamu mati dengan kematian yang buruk, bukan kematian yang baik. Setelah kata-kata itu diucapkan, lampu merah melintas. Orang tua berbaju merah menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Api penyucian yang secara alami berbahaya. Sekitar 3 hari kemudian, Lin Yi akhirnya terbangun dari kelemahannya. Itu benar. Sui Feng, apa yang dia katakan adalah kebohongan. Itu sama sekali bukan teknik 5 guntur, dia hanya ingin menggunakannya untuk memohon belas kasihan Wu Yun. Wu Yun, kenapa kamu ada di sini? Di mana Sui Feng, bajingan itu, di mana dia? Setelah Lin Yi bangun dan melihat Wu Yun, dia berkata dengan sangat terkejut. Tapi Anda bisa mendengarnya dari kalimat keduanya. Lin Yi mungkin sudah memiliki ketakutan bawah sadar tertentu terhadap Sui